لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي وافى نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفره بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita pada hari ini, pada Jumat yang mubarak ini, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan berupa tuntunan dan keyakinan di dalam dada, sehingga pada kesempatan Jumat ini hati, jiwa dan pikiran kita tetap berada di hadapan Allah. Dan tentu ini yang pertama kita syukuri saat ini dengan lantunan dan darah alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Isra ayat 34. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah seluruh tanggung jawab sesungguhnya tanggung jawab itu adalah akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'ufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah seluruh amanah Allah jika kalian telah berjanji. Kemudian dalam surat Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seluruh akad-akad perjanjian. Kemudian dalam surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa di antara kalian ada yang mengatakan apa yang tiada dia kerjakan? Sungguh kemurkaan yang besar di sisi Allah engkau mengucapkan sesuatu apa yang tiada
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia, setiap orang mukmin dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi beberapa hal. Setiap kita ada janji, setiap kita ada amanah, setiap di antara kita ada yang perlu dipelihara, ada akad-akad, ada ucapan. Semua ini adalah bentuk daripada kemuliaan di hadapan Allah yang perlu dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa Al-Quran ada yang disebut al-ahdu, ada yang disebut al-wa'du, ada yang disebut al-aqdu, ya. Ada yang disebut al-amanah. Semuanya ini hampir bersembunyi. Apa itu al-ahdu? Adalah sejumlah hal yang ada pada seorang mukmin berupa tatanan kalian atau aturan atau hal-hal merupakan prinsip yang perlu dipelihara, ya, dan perlu dijaga. Apakah itu berupa hal yang nyata atau berupa prinsip? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita semuanya aufu bil uhud. Ini namanya ahdu. Kemudian ada yang dikatakan al-wa'du atau disebut juga sebagai janji, adalah sesuatu yang diikrarkan oleh seseorang untuk dilakukan di masa yang akan datang. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, bahwa termasuk ciri-ciri orang munafik seseorang apabila ada yang diikrarkan, dijanjikan untuk dikerjakan di masa yang akan datang, kemudian di saat datangnya waktunya dia lihat bahwa dia mampu mengerjakannya dan mewujudkannya, tetapi dengan sengaja mengingkari. Ini yang disebut al-wa'd atau janji. Kemudian ada satu lagi disebut al-aqdu atau al-uqud, adalah sudah jadi bahasa Indonesia, yaitu akad-akad, yaitu transaksi-transaksi yang lahir antara seseorang dengan orang lain, bisa seseorang dengan instansi, bisa atau instansi dengan instansi, bisa atau aturan dengan aturan, bisa, ya, aturan masa lalu dan aturan masa yang sekarang. Maka semua itu merupakan hal yang niscaya yang perlu kita wujudkan dan kita ejawantahkan. Kemudian ada lagi namanya al-amanah. Al-amanah. Apa itu al-amanah? Ya, semuanya kita tahu. Pengertiannya amanah jelas, adalah sesuatu titipan, baik berupa barang ataupun berupa prinsip ataupun berupa program yang harus dilakukan seseorang, yang dititipkan oleh seseorang dan kita akui bahwa kita akan melakukannya. Semua itu adalah langsung diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Apakah kita sebagai seorang mahasiswa, ataukah kita seorang pengajar, ataukah seorang penanggung jawab? Semua ini tidak berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar kemuliaan seseorang di hadapan seluruh tanggung jawab ini, amanah ini, sesuatu yang perlu dipelihara, maka itu sesuai dengan kadar pemenuhannya dari kita masing-masing. Lantas, bagaimana cara mengejawantahkan ini pada hal-hal yang bisa saja amanah itu atau hal yang kita canangkan itu pada masa lalu telah terjadi
terjadi, telah kita canangkan, belum ada pembatalannya sampai sekarang, tetapi tidak ada juga kejelasannya. Bagaimana cara kita melakukan ini? Ya. Para ulama menjelaskan, bahkan melahirkan suatu metode atau cara hukum pelaksanaan bagi setiap insan dan bagi setiap komunitas dan kelompok. Bagaimana ada yang dikatakan hukumul istishab adalah hukum yang memberlakukan sesuatu sesuai apa adanya pada masa yang lalu. Contohnya bagaimana? Saya akan contohkan kalau saya ini seorang mahasiswa. Saya dibebani satu amanah yang perlu dipelihara antara saya dengan pihak universitas. Saya harus menjalankan semester, harus masuk kampus dan seterusnya. Suatu saat tiba-tiba sesuatu terjadi di kampus, di kelas misalnya. Ternyata ada suatu acara diberlakukan secara umum, tetapi tidak ada pemberitahuan bahwa mahasiswa ini harus datang ke acara ini. Bagaimana sikap saya sebagai seorang mahasiswa? Saya punya ahdun di hadapan Allah, saya punya ahdun di hadapan tempat saya berada. Maka hukum istishab itu berlaku, bahwa dahulu saya punya kewajiban, sampai sekarang saya punya kewajiban harus masuk kelas, dan tidak ada pembatalan seluruhnya, tidak ada juga pemberitahuan. Maka yang saya harus lakukan adalah harus masuk kelas. Itu pasti, tidak perlu kita ragu-ragu. Walaupun tidak ada orang yang kita dapatkan di dalam kelas misalnya, selama tidak ada pemberitahuan. Begitu juga janji kita di hadapan Allah. Misalnya saya ingin melakukan ibadah sholat, saya sudah ahdun saya di hadapan Allah adalah sebelum saya sholat saya harus berwudu. Itu ahdun yang saya harus pelihara. Nah, saya wudu sebelum saya melakukan salat wajib, kemudian saya salat sunnah. Di antara salat sunnah saya dan salat yang wajib, tiba-tiba saya agak sedikit tidak menyadari apakah saya masih ada wudu atau tidak ada wudu. Saya berada pada satu kereman, maka kembali kepada hukum istishab, bahwa dulu saya sudah punya wudu, sampai sekarang belum ada yang membatalkan, maka status hukumnya saya ini adalah masih berwudu. Seperti itu. Demikian juga terhadap tatanan-tatanan yang harus kita lakukan. Pada periode yang lalu ditetapkan tatanan begini. Sekarang kita pada periode yang baru, belum ada sesuatu yang memutuskan untuk membatalkannya, maka kita wajib punya menjalankan hal yang lain sampai ada dalil baru yang membatalkan. Seperti ini kita memperlakukan pada diri kita disiplin. Seperti ini tuntunan para ulama memperlakukan amanah. Selama amanah itu masih berada di pundak kita, maka tidak perlu ada orang lain yang memberitahu, tapi bersyukur apabila ada yang mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, sesungguhnya mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadar kita sendiri masing-masing tahu tentang janji yang harus dipelihara, tentang amanah yang masing-masing kita ada kadarnya masing-masing,
tentang hal yang akan kita wujudkan di masa yang akan datang. Mari kita disiplin pada diri sendiri. Terhadap mahasiswa, disiplin pada apa yang telah dia pegang, dia tanda tangan. Pada semuanya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari pengadilan yang tidak ada pengadilan yang melebihi pengadilan yang terkait di hadapan Allah, seluruh ahad itu akan hadir. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah dan dihadirkan saksi-saksinya, mulai dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar. Maka tentu di antara kita tidak ada yang bisa menjamin dirinya lepas daripada itu. Maka istighfar setiap hari adalah satu hal niscaya. Kemudian introspeksi diri, muhasabah harus senantiasa ada, dan bersyukur apabila ada yang mengingatkan kita. Dan kita tidak perlu merasa terhina atau tidak enak apabila kita ingat, karena sesungguhnya semua itu adalah akan bermanfaat kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagai kesimpulan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah secara langsung senantiasa mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, khususnya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, berkali-kali. Mengapa? Karena kualitas keimanan kita selalu hendaknya diuji dengan janji-janji kita sendiri, dan yang diuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar keimanan kita berbanding lurus dengan kadar al-ahd, memelihara amanah dan janji, prinsip, dan semua yang kita jalankan pada diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa yaqulul mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu li wa lakum. شرفها الله بقرآنه فهي لخلود وبقاء، وحباها من سحر بيانه ألفا يمتد إلى الياء.